Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Mimin akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kokila memperingatkan Gopi untuk mengambil kembali kasus pengadilan terhadap Dharam dan mendapatkan perceraian Dharam dan Mera. Gopi mengatakan dia tidak akan pernah melakukan itu dan akan membuat Dharam dihukum. Dia dengan anggota keluarga lainnya membawa Mera ke pengadilan. Durga menangis berdiri di dekat pintu. Lalu Durga pergi dan berdiri di luar mobil Gaura dan mengatakan dia tidak bisa meyakinkan Gopi. Gaura berteriak bahwa dia tidak layak untuk menjadi menantunya. Durga mengatakan untuk tidak mengatakan seperti itu kepada Gaura dan berkata dia juga akan menemaninya ke pengadilan. Gaura melempar uang kepadanya dan mengatakan bahwa dia sangat manhus sehingga jika bayangannya jatuh kepada Dharam, jaminannya akan dibatalkan. Lalu dia memerintahkan pengacara untuk memenangkan kasus demi kasus. Gaura bertemu Gopi di luar pengadilan dan meminta kepada Gopi untuk mengambil kasusnya kembali. Kalau tidak, dia akan menghina Gopi dan putrinya di pengadilan sehingga dia akan benci melihat wajahnya di cermin. Gopi berkata, "Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan kasus ini." Gaura mengatakan pengacaranya sangat kuat sehingga dia akan menghancurkan pengacaranya dengan mudah. Gopi berkata, bahkan di Mahabharat Kaurat memiliki kekuatan dan prajurit lainnya, tetapi Pandab menang karena itu adalah pertempuran antara kebenaran dan kesalahan. Gaura berkata dia tidak bisa menyakiti bahkan sehelai rambut putranya. Gopi berkata dia pikir akan mengerti masalah wanita lain, tetapi dia malu kepada kewanitaan. Gaura berteriak. Ahe memperingatkan kepada Gaura untuk mundur. Lalu Dharam dibawa ke pengadilan oleh polisi. Gaura menunjukkan perhatian palsunya. Dharam berkata dia ingin berbicara dengan Mera sekali. Gopi memperingatkan kepada Dharam untuk mundur. Dharam tetap memaksa untuk bertemu Mera. Jigar berkata, biarkan dia berbicara di depan semua orang. Dharam berbicara di depan semua orang. Dharam mengatakan dia ingin menatap mata Mera dan bertanya apakah dia bisa menyakiti Dharam. Mera mulai menangis. Inspektur membawa Dharam masuk. Gopi meminta kepada Mera untuk tidak khawatir dan hanya mengatakan kebenaran di pengadilan. Gaura memperingatkan kepada Gopi lagi untuk memotong uang. Kalau tidak, dia akan bertobat. Gopi mengatakan dia takut kalah, jadi dia mencoba untuk menakut-nakuti dia. Kasus pengadilan Dharam dan Mera dimulai. Pembawa pengumuman Dharam sebagai narapidana pemerkosaan. Gaura berteriak kepadanya dan mengatakan kejahatan belum terbukti. Hakim meminta kepada pengacara Mera untuk berbicara. Pengacara menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Gaura berteriak lagi. Hakim memerintahkannya untuk tidak ikut campur. Kalau tidak dia akan mengirimnya keluar. Pengacara Mera mengistirahatkan kasusnya. Hakim meminta
kepada pengacara Daram untuk berbicara. Pengacara bertanya kepada Mera apakah orang tuanya menikahkan dia dengan Daram yang seusia ayahnya atau dia menikah dengannya. Lalu Mera berkata dia menikah. Dia bertanya bahkan setelah tahu dia sudah menikah. Lalu Mera mengangguk iya. Sidang pengadilan Daram dan Mera berlanjut. Pengacara Daram mulai menuduh Mera bahwa dia adalah istri ilegal Daram karena hanya satu pernikahan yang diperbolehkan dalam hukum Hindu. Mera mulai menangis. Pengacara mengatakan kepada hakim bahwa Mera menikahi Daram yang seusia ayahnya bertentangan dengan keinginan keluarganya dan mulai menodai citra Mera bahwa Mera adalah bocah yang manja, yang suka minum dan berpesta. Lalu Mera menjebak Daram demi uangnya. Lalu melanjutkan bahwa dia telah bertunangan dengan putra Daram, tetapi Mera melihat uangnya menikah dengan Daram dan sekarang serapan menikah dengan adik perempuannya. Lalu Ahem berteriak untuk menutup mulut pengacara itu. Hakim mengatakan kepada Ahem dia harus berbicara ketika kesempatan datang. Selanjutnya Gopi mulai bertanya kepada pengacara apakah dia akan berbicara sama dengan saudara perempuannya. Pengacara melanjutkan bahwa Mera tidak berkarakter, telah melarikan diri dengan pacarnya sekali dan menuntut tebusan dari keluarganya. Daram memegang kerah pengacara dan berteriak bahwa Meranya tidak seperti itu, dan jika dia menjelek-jelekan Meranya, dia akan membunuhnya. Dia kemudian menerima bahwa Daram mencoba memperkosa Mera. Gaura menganggap Daram bodoh. Hakim bertanya kepada Mera, apakah Daram mencoba memperkosanya? Mera berkata tidak dan lari dari sana. Hakim menyatakan bahwa Daram tidak bersalah dan menolak kasus ini. Selanjutnya Mera mencapai kuil dan mengenang Daram yang melindunginya dan meminta kepada dewa untuk menunjukkan kebenarannya. Lalu ponselnya jatuh dan klip video dari insiden itu diputar di mana Daram yang mabuk mengatakan bahwa dia dulu mencintainya, mengganggunya, tetapi sekarang merasa sakit jika sesuatu terjadi kepada Mera. Dia kemudian melihat kadal dan berteriak. Dia menangkapnya dan membawanya ke dekatnya. Dia berteriak pergi dan mereka berdua jatuh. Lalu Mera berpikir bahwa Daram tidak bersalah dan semua orang salah paham dengannya.